Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Marilah kita membuka majelis kita dengan banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dengan terus memuji keagungan dan kemahabesaran Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita. Semoga dengan bersyukur, dengan memuji dan memuja keagungan dan kekuasaan Allah, kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi, sehingga kita mendapatkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, yang kita muliakan, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang dimana setiap pekan kita membaca tentang sejarah atau sirah kehidupan beliau dan para sahabat serta keluarga beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Kita lanjutkan pelajaran sirah nabawiyah. Ya. Pekan lalu kita sudah mengambil atau membaca beberapa faidah atau beberapa hikmah, ya, atau beberapa pelajaran, ya, dari Wathiqatul Madinah, dari piagam Madinah yang ditandatangani oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum ini dibuatkan bab khusus tentang poin-poin piagam Madinah yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Walaupun poin-poin ini adalah satu kesatuan atau satu bagian dari piagam Madinah itu. Ya, tapi dalam sirah Ar-Rahiqul Maktum ini penjelasannya dipisahkan. Ya. Tentu untuk memberikan kepada pembaca atau kepada kita, orang yang belajar sirah Nabi, memberikan kepada kita gambaran yang lebih spesifik atau yang lebih detail tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun alaqah atau membangun hubungan, ya, hubungan muamalah, hubungan sosial dengan orang-orang yang kita baca kitabnya dulu dan nanti akan disebutkan beberapa poin yang berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Beliau mengatakan, ba'da an hajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati wa wassaqa min rusukhi qawa'idil mujtama'il islami al-jadid biiqamatil wahdatil aqaidiyyati was-siyasiyyati wan-nidhamiyyati bainal muslimin. Ra'a an yaquma bitanzimi alaqatihi bighairil muslimin. Wa kana hammuhu fi dhalika huwa tawfirul amni was-salami was-sa'adati wal khairi lil bashariyati jam'a ma'a tanzimi al mantiqati fi wifaqin wahid fasanna fi dhalika qawanin as-samah
wat tajawuz allati lam tu'had fi 'alamin mali'in bit ta'assubi wat taghali. Ya. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan setelah beliau membuat kaidah-kaidah yang kuat ya, tentang masyarakat Islami yang baru dengan cara iqamatil wihdah ya, membangun persatuan al-aqaidiyah was-siyasiyah wan-nizamiyah bainal muslimin, membangun persatuan berdasarkan akidah ya, dan persatuan siyasiyah atau siyasah atau politik wan-nizamiyah ya, dan perundang-undangan bainal muslimin antara kaum muslimin. Ya, jadi ini setelah Rasulullah hijrah, kemudian beliau membangun hubungan internal dengan kaum muslimin ya, dan hubungan internal itu dikuatkan dengan Wathiqatul Madinah itu yang kita sudah sebutkan, dan di situ ada paling tidak tiga kaidah penting yang disebutkan tentang hubungan di internal kaum muslimin. Pertama, kaum muslimin itu satu akidahnya ya, satu akidah, satu keyakinan. Maka disebutkan dalam wathiqah tentang kaum muslimin ummatun wahidah, mereka disebut ummah wahidah. Kemudian dari sisi siyasiyah itu artinya politik ya. Jadi Nabi SAW membangun hubungan politik dengan kaum muslimin ya. Bagaimana caranya berpolitik di internal kaum muslimin ya. Karena politik itu kan siasat itu siasat ya, strategi untuk memakmurkan kaum muslimin. Kemudian wan nizamiyah, yang nizam artinya aturan atau undang-undang ya. Nah, tentunya nizam yang dibuat oleh Nabi itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan undang-undang atau aturan yang seperti kita lihat sekarang, tapi semua nizam, semua aturan yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan wahyu. Nah, setelah itu rampung ya, setelah itu selesai atau setelah Rasulullah SAW yakin bahwa itu sudah tercover semua kebutuhan kaum muslimin, maka beliau mulai melihat ke eksternal ya, keluar, hubungan dengan non muslim. Maka beliau mengatakan ra'a an yaquma bi tanzimi alaqati bi ghair muslimin. Maka Rasulullah SAW memandang perlu untuk membangun alaqah ya. Membangun alaqah atau tanzim, aturan bagaimana berhubungan dengan non muslim ya. Ghairul muslimin artinya non muslim. Dan non muslim di situ ada dua kelompok besar seperti yang kita sudah sebutkan. Pertama, orang-orang Arab yang masih musyrik, yang belum masuk Islam ya, termasuk orang-orang Badui, orang-orang pedalaman. Kemudian yang kedua, orang-orang Yahudi ya. Dan hammuhu ya. Jadi keinginan Nabi SAW, kenapa beliau ingin membangun hubungan dengan orang non-muslim ya. Hammuhu atau cita-cita Nabi ya, adalah taufiral amni wassalami wassa'adati wal khairi lil basyariyati jam'a ya. Jadi tujuan Nabi SAW membangun hubungan dengan orang non-muslim adalah pertama untuk taufirul amni. Taufirul amni artinya untuk menjaga keamanan atau memberikan rasa aman ya, memberikan rasa aman. Wassalam dan keselamatan, wassa'adah dan kebahagiaan, wal khair dan kebaikan, lil basyariyati jam'a untuk semua umat manusia. Nah,
Ini cita-citanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cita-cita yang sangat besar. Ya. Jadi Nabi tidak hanya memandang bahwa yang boleh berbahagia itu cuma kaum muslimin saja, tidak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bahwa semua manusia itu bahagia. Ya. Semua manusia merasakan keamanan, semua manusia selamat dari hal-hal yang tidak mereka inginkan, dan semua manusia mendapatkan kebaikan. Nah, ini cita-cita pembangunan yang ditancapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'a tanzimi al-mantiqati fi biqafi faqin wahid. Selain itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin bahwa daerah itu, wilayah itu, ya, aturannya sama, ya, diatur dengan aturannya yang satu. Artinya undang-undangnya itu menjangkau seluruh manusia yang hidup di situ. Ya. Jadi undang-undangnya atau aturan-aturannya tidak hanya khusus untuk kaum muslimin saja, tapi juga bisa menjangkau orang yang bukan muslim. Jadi lihatlah jamaah sekalian bagaimana ini tatanan dunia baru. Ya, pada zaman itu baru ya. Pada zaman Nabi itu sesuatu yang baru itu. Ya. Dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama, kemudian diatur dengan aturan yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semua merasakan ketentraman. Dan ini adalah cita-cita setiap negara dan setiap bangsa. Setiap negara pasti punya cita-cita seperti itu. Ingin memberikan kemakmuran untuk seluruh rakyat negara itu tanpa memandang kulturnya, ya, tanpa memandang derajatnya, tanpa memandang suku, ras dan agamanya. Jadi itu cita-cita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau bukan hanya berbicara tentang internal kaum muslimin saja. Ya. Karena itulah beliau fasanna fi dzalika qawanin as-samah wat tajawuz. Maka beliau membuat aturan-aturan atau undang-undang yang salah satu pilar dari undang-undang tersebut adalah as-samah wat tajawuz. Toleransi. Tentang toleransi. Allati lam tu'had fi 'alamin mali'in bit ta'assub wat taghali. Yang ketika itu belum pernah undang-undang seperti itu dikenal di alam ketika itu, di dunia ketika itu. Ya, di mana ketika itu dunia ini dipenuhi oleh ta'assub. Ya. Fanatisme golongan, fanatisme suku, fanatisme bangsa, ya. Fanatisme status sosial. Pokoknya fanatisme yang lain. Wat taghali. Ya, wat taghali itu artinya berlebih-lebihan. Ya. Fanatisme yang berlebihan. Nah, jadi baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat atau merubah tatanan dunia yang sebelumnya dipenuhi dengan fanatisme oleh Nabi dirubah dengan dipenuhi atau menjadi pilarnya itu adalah istilah kita sekarang kesetaraan. Jadi semua setara. Semua rakyat di situ setara di mata peraturan, setara di mata undang-undang. Artinya undang-undang semua berlaku kepada siapa saja. Siapa yang melanggar maka dia dihukum.
Dan siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan, maka diapresiasi, diberikan penghargaan. Walaupun tentu penghargaan pada zaman itu wujudnya ya, tidak sama dengan penghargaan pada zaman sekarang. Ya, kalau sekarang kan penghargaan itu biasanya dilihat dengan materi. Orang yang melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, ya, dikasihlah dia hadiah. Hadiahnya itu bisa berupa lencana, bintang, dan sebagainya. Ya. Tentu zaman itu apresiasinya bentuknya berbeda, tapi tetap diberikan apresiasi. Ya. Apresiasi yang paling penting tentu adalah menjaga keselamatan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun orang non Muslim yang datang ke Madinah dan mereka melakukan kebaikan, mereka dihargai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dipelihara. Ya, makanya nanti ada istilah al-mu'ahad, ada istilah zimmi. Ya. Nah, itu bagian dari apresiasi Nabi terhadap orang selain kaum muslim. Ada yang disebut zimmi, orang yang dipelihara dipelihara hak-haknya. Ya. Bahkan disebut fidzimmah. Zimmah itu hanya tanggungan. Ya. Jadi keamanannya, keselamatannya dalam tanggungan Rasul. Ya. Jadi Rasul yang memberikan jaminan. Makanya disebut zimmi. Ya, dari kata zimmah. Zimmah itu artinya tanggungan. Ya. Kehormatan, hak, keselamatan itu dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa aqrabu man kana yujawiru al-Madinah min ghairi muslimihumul yahud. Ya. Dan orang yang terdekat yang menjadi tetangga Madinah ketika itu dari kaum non muslim adalah orang-orang Yahudi. Ya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Wa hum wa in kanu yubtinuna al-adawata lil muslimin lakinna lam yakunu azharu ayyata muqawamatin au khusumatin ba'du. Dan mereka itu orang-orang Yahudi itu yang ada di Madinah ketika itu ya. Walaupun mereka yubtinun itu artinya memendam ya. Memendam al-adawah, memendam kebencian kepada kaum muslimin. Ya. Akan tetapi lam yakunu azharu. Mereka belum menampakkan ayyata muqawamah au khusumah belum menampakkan apapun bentuk perlawanan dan apapun bentuk permusuhan bersama kaum muslimin. Jadi mereka benci kaum muslimin tapi cuma dipendam dalam hati saja. Ya. Tapi mereka tidak menampakkan permusuhan, tidak menampakkan kebenciannya itu. Ya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aqada ma'ahum Rasulullah SAW mu'ahadatan. Karena itu Nabi melihat, memandang bahwa orang-orang ini, Nabi tahu kalau mereka itu memusuhi. Ya, Nabi tahu kalau mereka itu benci kepada kaum muslimin, tahu. Ya. Beliau tahu orang Yahudi itu benci, tapi ketika Rasulullah SAW melihat bahwa mereka tidak frontal, ya, tidak menampakkan atau tidak tidak melakukan permusuhan secara nyata dengan kaum muslimin, maka Nabi mengatakan ini kesempatan harus diambil. Ya. Kesempatan harus diambil untuk membangun masyarakat yang damai. Ya. Walaupun mereka tetap benci di dalam hatinya, tapi Nabi bilang selama mereka tidak menunjukkan ya, secara terang-terangan kebencian itu, maka dia mengatakan tidak apa-apa kita bertetangga, ya, tidak apa-apa kita bermuamalah, ya, selama tidak menampakkan. Ya, kalau hanya dalam hati kan ya, tidak nampak dalam kehidupan yang nyata. Maka Nabi aqada. Aqada itu artinya membuat perjanjian ya, bersama mereka, dan inti dari perjanjian bersama orang Yahudi itu adalah tarakalahum fiha mutlaqal hurriyati
fid dini wal mal. Walam yattajih ila siyasatil ib'adi awil musadarati wal khisam. Dan di dalam perjanjian itu Rasulullah SAW taraka lahum mutlaqal hurriyah. Ya. Rasulullah SAW memberikan kepada mereka hak kemerdekaan yang penuh fid dini wal mal, dalam agama dan hartanya. Jadi Rasulullah SAW memberikan mereka hak kemerdekaan untuk memeluk agama mereka itu, agama Yahudi, dan hak untuk memiliki apa yang telah mereka miliki. Jadi harta mereka diakui oleh Nabi SAW. Kepemilikan mereka diakui. Karena itu yang penting dari hidup seseorang. Jadi agamanya diakui, kemudian kepemilikannya diakui. Ya. Kemudian Rasulullah SAW lam yatajih ila siyasatil ib'ad. Rasulullah SAW tidak mengambil siasat atau strategi untuk menjauhkan. Ya. Rasulullah justru merangkul, ya. Merangkul orang-orang non-Muslim di situ, beliau rangkul. Yang penting mereka tidak memusuhi secara terang-terangan. Walaupun beliau tahu bahwa dalam hati mereka tentu ya ada kebencian. Ya. Tapi tidak diwujudkan secara terang-terangan, maka Rasulullah SAW merangkul. Ya, jadi strategi beliau adalah strategi merangkul, bukan memukul. Ya, istilah kita sekarang, rangkul dan tidak memukul. Awil musadarah. Ya. Dan Rasulullah juga tidak mengusir. Wal khisam, dan Rasulullah juga tidak memusuhi. Ya. Jadi ini siasat Nabi, strategi Nabi SAW bermuamalah dengan orang non Muslim. Dan itu menjadi kaidah muamalah kaum muslimin dengan non Muslim sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Ya. Makanya kita kaum muslimin, ya. Kalau kaum muslimin menjadi penguasa di suatu tempat, ya, maka tidak akan terjadi kaum muslimin mengambil hak non muslim secara zalim. Itu tidak mungkin. Ya, karena dalam ajaran Rasulullah SAW yang telah beliau praktekkan langsung, ya, dan itu menjadi pembeda antara sebelumnya. Ya, di mana sebelumnya itu orang bermusuhan, pokoknya setiap suku, setiap bangsa bermusuhan satu sama lain. Wajah peradabannya. Jadi peradaban yang dibuat oleh Nabi adalah peradaban saling merangkul. Ya. Tidak saling mengusir dan tidak saling bermusuhan. Ya. Kalau ada tidak suka, itu sunnatullah. Ya. Kalau orang tidak suka dengan kita itu memang tidak bisa dilarang. Sebagaimana orang suka kepada kita juga tidak bisa dilarang. Tapi selama ketidaksukaan itu tidak diwujudkan dalam perbuatan, hanya di dalam hati saja, berarti itu tidak membuat orang lain merasa terganggu atau tidak mencelakakan orang lain. Maka itu oleh Nabi ditoleransi. Makanya disebutkan beliau mengatakan qawanin as-samah, ya, undang-undang yang intinya adalah toleransi. Ya, toleransi dalam sisi agama dan dalam sisi harta atau kepemilikan. Nah, itu gambaran umum bagaimana Nabi SAW membangun hubungannya dengan orang Yahudi. Wajat hadil mu'ahadatu dhimnal mu'ahadati allati tammat bainal muslimina anfusihim wallati marra dzikruha qariban. Ya. Wa haka ahammu bunudi hadil mu'ahadah. Dan perjanjian ini merupakan bagian dari perjanjian yang disepakati oleh kaum muslimin sebelumnya, atau yang disebut dengan Wafiqatul Madinah, itu yang kita sudah sebutkan tadi, bahwa poin-poin dalam perjanjian Nabi dengan orang-orang Yahudi ini merupakan bagian dari piagam Madinah secara utuh. Tapi walaupun dalam kitab ini
dijelaskan secara khusus. Ya. Dan inilah poin-poin penting dari perjanjian tersebut atau dari piagam tersebut. Ya. Pertama, ya, kita akan baca beberapa poin di sini yang disebutkan ada 12 ya. Inna Yahuda Bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Lil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum mawalihim wa anfusihim mawalihim wa anfusuhum kadzalika li ghairi Bani Auf minal Yahud. Ya. Sungguhnya orang-orang Yahudi Bani Auf, jadi orang Yahudi yang paling besar koloninya ketika itu, atau orang Yahudi yang paling besar dia punya jumlah ketika itu adalah Yahudi yang disebut dengan Bani Auf. Yahudi Bani Auf. Ini kelompok yang paling besar. Ummatun ma'al mu'minin. Bahwa mereka dianggap atau dipandang sebagai satu kesatuan dengan kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Ummatun, satu bangsa lah istilah kita sekarang ya. Atau satu warga negara, status warga negaranya sama gitu. Ya, status warga negara sama dengan orang-orang yang beriman. Ya. Lil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Bagi orang Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Jadi ini mewujudkan ayat dalam Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Artinya yang pertama-tama dipelihara oleh Nabi SAW dari hubungan itu adalah hubungan keagamaannya. Jadi Nabi memberikan keleluasaan kepada orang Yahudi untuk mengamalkan ajaran agama mereka. Sebagaimana kaum muslimin juga diberikan keleluasaan untuk mengamalkan ajaran Islam. Jadi tidak boleh saling ganggu. Ya. Maka orang Yahudi kalau dia beribadah tidak boleh diganggu. Ya. Dan tentu kalau orang beribadah itu ya di rumah ibadah. Ya. Maka rumah ibadah mereka tidak diganggu, bahkan dijaga. Dijaga keselamatannya. Maka dulu ada di Madinah itu dulu ada sinagog. Ya, sinagog itu rumah ibadah kaum Yahudi, namanya sinagog. Ya. Dan itu tidak diapa-apakan Nabi. Jadi mereka bebas ke sana, sesuai dengan agama mereka. Dan mereka menjalankan syariat-syariat agama mereka sesuai dengan agama mereka itu tidak diganggu. Jadi diberikan kebebasan. Lakum dinukum waliyadin. Sebagaimana kaum muslimin juga kalau pergi ke masjid, nah itu tidak bisa diganggu. Ya. Jadi disinilah inti toleransi. Toleransi itu tidak menyamakan semua agama, ya. Tapi memberikan keleluasaan kepada setiap agama untuk melaksanakan agama mereka, ya, untuk melaksanakan ibadah menurut kepercayaan mereka masing-masing. Ya. Jadi tidak menyamakan, ya. Tidak mencampur adukkan, tidak. Ini tetap ada batasannya. Ya. Agama Islam batasannya seperti ini, agama Yahudi batasannya seperti yang mereka mereka dapatkan dalam kitab-kitab mereka, dan itu sama-sama menjaga keamanan negara itu. Nah, ini yang perlu dipahami tentang toleransi. Jadi toleransi itu tidak menyamakan agama, atau tidak menggabungkan agama, atau tidak mencampurkan agama. Ya, kalau mencampurkan agama namanya sinkretisme. Ya, sinkretisme itu mencampur agama. Jadi semua agama dicampur, macam gado-gado. Nah, itu tidak. Nah, yang disebut dengan toleransi dalam istilah piagam Madinah itu adalah
mereka atau kaum muslimin memberikan hak keleluasaan kepada agama lain untuk mengamalkan agama mereka masing-masing dan tidak diganggu. Ya. Jadi bebas. Mereka mau bikin acara apa sesuai dengan agamanya itu silahkan. Ya. Tidak diprotes dan seterusnya. Kemudian mawalihim wa anfusuhum. Termasuk pengikut-pengikut mereka dan dari kalangan mereka sendiri. Kadzalika li ghairi bani Auf minal Yahud. Ya. Jadi mawali itu artinya apa? Pembantu, pengikut. Jadi orang Yahudi itu kan punya pengikut juga, ya. Dan punya juga mereka itu apa? Hubungan dengan orang-orang luar Yahudi, luar mereka. Ya. Jadi itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diapa-apakan. Nah, itu hubungan Yahudi dan orang lain, misalnya hubungan Yahudi dengan orang Arab Badui dengan orang yang selain orang di situ dan seterusnya, ada orang Yaman, orang Syam, pokoknya semua yang punya hubungan dengan orang-orang Yahudi itu oleh Rasulullah SAW itu diserahkan kepada orang Yahudi dan tidak diapa-apakan, ya, tidak diganggu juga, ya. Selama mereka tidak menampakkan permusuhannya, ya, selama mereka tidak menampakkan kekacauan yang terjadi, maka mereka dipelihara. Begitupun ketika ada dari pihak mereka yang melakukan kekacauan, ya, tetap diberikan hukuman secara personal. Kalau itu memang oknum, ada istilah oknum, ya, karena ada juga orang Yahudi yang dihukum oleh Nabi SAW. Ya. Tapi hukum itu berlaku untuk oknum yang melakukan pelanggaran itu, ya, tidak secara keseluruhan, ya. Kecuali nanti beberapa tahun kemudian, ya, ketika mereka memusuhi Nabi secara terang-terangan dan bersama-sama, nah, itu sudah atas nama bangsa, ya. Maka Nabi SAW juga melakukan hal yang sama, ya, karena tidak mungkin membiarkan suatu bangsa kemudian menyerang bangsa yang lain. Nah, ini yang pertama. Begitu juga li ghairi bani Auf minal Yahud. Begitu juga Yahudi yang bukan dari golongan Bani Auf. Ya. Jadi orang Yahudi pada saat itu di Madinah itu nama-nama mereka itu sudah pakai nama-nama orang Arab. Karena orang Yahudi itu kan sebelumnya aslinya kan bukan orang Yathrib. Ya. Aslinya Yahudi itu mana? Orang Bani Israel. Ya, Bani Israel itu dulu di Syam. Ya, tempatnya dari Syam. Ya. Kemudian mereka berpindah ke Yathrib. Pada awalnya disebutkan dalam sejarah orang Yahudi di Yathrib, awalnya dulu mereka menggunakan bahasa Ibrani. Bahasa yang digunakan oleh Nabi Musa itu. Dan yang digunakan juga oleh Nabi Isa. Bahasa Ibrani, kemudian nama-nama mereka dulu nama-nama Ibrani. Nama-nama Ibrani, tidak pakai nama Arab. Tapi karena sudah sekian lama hidup di negeri Arab, akhirnya mereka mulai terpengaruh juga dengan bahasa Arab. Akhirnya mereka kemudian nama-nama mereka, budaya mereka kemudian mengikuti nama-nama Arab. Makanya ada nama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Nama Arab. Abdullah itu nama Arab. Ya. Kenapa ya? Karena sudah sekian abad dan kehidupannya itu tidak hitung puluhan tahun, tapi sudah sekian ratus tahun mereka berhubungan. Semenjak sebelum zaman Nabi SAW. Ya, akhirnya mereka terpengaruh dengan nama-namanya sudah berubah menjadi nama-nama Arab. Kemudian bahasanya juga sudah jadi bahasa Arab dan seterusnya. Ya. Sehingga sampai sekarang banyak orang Yahudi pakai bahasa Arab. Ya. Orang Yahudi, orang Nasrani pakai bahasa Arab. Ya. Kalau di Arab itu orang Nasrani pakai bahasa Arab. Ya.
Kita bilang alhamdulillah, mereka bilang alhamdulillah juga. Ya, bahasanya bahasa Arab. Ya, kalau orang Nasrani di Syria itu kan banyak. Syria, Lebanon. Nah, itu bahasa sehari-hari mereka ada bahasa Arab, bisa bahasa Arab. Walaupun mereka punya bahasa sendiri juga, bahasa Suryani, ada bahasa apa namanya itu? Ada bahasa Suryani, bahasa apa lagi? Bahasa Al-Jazrawi dan lain sebagainya, bahasa-bahasanya. Ya, tapi bahasa-bahasanya itu dekat-dekat dengan bahasa Arab. Ya, karena dari sisi bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, ya, itu punya induk yang sama. Ya. Ada bahasa induk yang sama. Induknya namanya bahasa Aramiyah. Ya, bahasa Aramiyah. Aramiyah itu bahasanya nabi-nabi zaman dahulu kala. Ya. Jadi kemudian sama dengan bahasa kita di Nusantara ini bahasa Melayu. Ya. Bahasa Melayu. Nah, walaupun nanti beda-beda. Melayu Malaysia beda, Singapura beda, Brunei beda, ya. Thailand Selatan beda juga. Indonesia juga beda. Jadi bahasa Indonesia ini akarnya adalah bahasa Melayu itu. Ya, jadi kemudian karena perkembangan zaman jadi pisah-pisah. Ya, pisah-pisah sehingga kita kalau orang Malaysia berbicara kadang kita tidak mengerti. Ya. Kita bilang keliling, orang Malaysia bilang pusing. Ya. Pusing-pusing dulu, bilang berpusing-pusing. Artinya keliling. Berpusing-pusing dulu. Kalau kita kan pusing sakit kepala, ya. Mereka pusing itu keliling. Ya. Jadi sudah ada pergeseran makna, ya. Tapi masih ada hubungannya. Nah begitu juga bahasa Suryani, bahasa Al-Jazrawi, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aramiyah. Nah, itu induknya satu. Ya. Tapi setelah perkembangan zaman, sejarah, karena sejarahnya kan sudah ribuan tahun. Sudah berabad-abad. Ya, akhirnya nanti bercampur dengan bahasa Persia lagi dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Nah itu sehingga orang Yahudi di Yathrib itu lama-lama mereka pakai bahasa Arab juga. Baik. Yang kedua, wa inna 'alal yahudi nafaqatuhum wa 'alal muslimina nafaqatuhum. Apa artinya? Inna 'alal yahudi nafaqatuhum. Jadi kalau tadi itu tentang agama, ya. Kalau yang tadi tentang agama, yang kedua tentang harta. Ya. Maksudnya dari kedua ini bahwa orang Yahudi menghidupi diri mereka sendiri atau mencari nafkah untuk mereka sendiri, dan kaum muslimin juga mencari nafkah untuk diri mereka sendiri. Artinya mereka dibebaskan mencari nafkah. Ya. Yang pertama dibebaskan beragama. Yang kedua dibebaskan mencari nafkah. Tidak saling mengganggu dalam mencari nafkah. Makanya kaum muslimin melakukan muamalah dengan orang Yahudi, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan muamalah dengan orang Yahudi, jual beli, ya, pinjam meminjam, sewa menyewa, itu mereka berhubungan satu sama lain, ya, satu sama lain berhubungan. Ya. Kemudian yang ketiga, wa inna bainahumun nasra ala man haraba ahli hadhihi as-sahifah. Bahwasanya mereka bersama-sama punya kewajiban saling membantu bila ada bangsa lain yang menyerang pihak-pihak yang mendatangani piagam ini. Jadi saling membantu ketika ada serangan dari luar. Ya, misalnya orang Yahudi diserang oleh orang lain, maka kaum muslimin wajib membantu. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau orang
kaum muslimin diserang oleh orang luar, maka kaum Yahudi wajib membantu. Kaum Yahudi diserang, kaum muslimin wajib bantu. Kaum muslimin diserang, kaum Yahudi wajib bantu. Ya. Pokoknya yang terlibat dalam piagam itu, yang tanda tangani piagam itu, karena yang tanda tangani piagam itu kan tokoh-tokohnya. Ya. Pakai atas nama suku bangsa masing-masing. Ya. Jadi setiap pihak yang tanda tangan itu wajib saling bantu ketika ada serangan dari orang lain yang bukan mereka maksudnya. Ya. Jadi ada serangan eksternal, ya. dari kaum muslimin atau dari orang Yahudi atau dari orang Arab yang belum muslim tapi tinggal di Madinah dan mereka sepakat dengan perjanjian itu, maka mereka harus saling bahu-membahu. Ya. An-nasru ala man haraba ahla hadis sahifah. Ya. Kemudian yang keempat, wa inna bainahum an-nusha wan nasihah wal birra dunal itsmi. Ya. Wa inna bainahum an-nusha wan nasihah wal birra dunal itsmi. Dan di antara mereka wajib saling berbuat baik, saling menasihati, dan tidak boleh melakukan kejahatan. Atau tidak boleh saling menjahati. Tidak boleh saling menjahati. Tidak boleh saling mencelakakan. Tidak boleh saling mencelakakan. Tapi kewajibannya adalah saling bergaul dengan baik. An-nus, bergaul dengan baik. An-nasihah, kemudian albir. Jadi bergaul dengan baik, itulah intinya. Jadi semua yang tanda tangani sahifah itu harus berbuat baik kepada pihak lain. Ya, tidak boleh berbuat jahat. Ya, karena mereka sudah dianggap satu kesatuan. Ya, satu warga negara yang sama. Maka setiap warga negara harus saling menolong. Ya. Yang kelima, innahu lam ya'tham imru'un bihalifihi. Wa innahu lam ya'tham imru'un bihalifihi. Bahwasanya tidak boleh seseorang melakukan kejahatan terhadap orang lain yang sudah terikat perjanjian. Ya. Tidak boleh seseorang melakukan kejahatan kepada orang lain yang sudah saling mengikat perjanjian. Ya, seperti yang tadi disebutkan. Yang keenam, wa innan nasra lil mazlum. Ya. Wajib membantu orang yang terdolimi. Wajib membantu orang yang terdolimi. Jadi tidak dilihat agamanya. Yang penting dia terdolimi, maka wajib dibantu. Apakah dia Yahudi, apakah dia Muslim, apakah dia orang musyrik, Arab musyrik, orang Arab Badui. Kalau mereka terdolimi, maka semua wajib bantu. Ya, tidak boleh lagi dipandang secara terpisah-pisah, ya, karena sudah sama-sama menjadi warga negara. Kemudian yang ketujuh, wa innal yahuda yattafiquna ma'al mu'minin madamu muharibin atau muharibin. Bahwa orang Yahudi wajib bersepakat dengan kaum mukminin, ya, selama mereka terjun dalam kancah peperangan. Ya, jadi kalau ada perang, maka harus ikut perang sama-sama. Ya. Bagian dari konsekuensi yang nomor 3 tadi itu, saling menolong itu. Ya, jadi kalau ada orang yang menyerang kaum muslimin dan kaum muslimin berperang, maka orang Yahudi juga harus ikut perang.
membantu kaum muslimin. Ya. Wa inna Yathrib, nomor 8, wa inna Yathriba haramun jaufuha li ajli hadhihi as-sahifah. Ya. Bahwasanya Yathrib, negeri Yathrib, haramun jaufuha li ajli hadhihi as-sahifah. Jadi haram artinya wajib dihormati, ya. Berdasarkan piagam Madinah. Artinya orang yang tinggal di situ wajib menghormati seluruh Yathrib. Artinya Yathrib tidak boleh diganggu gugat, ya, tidak boleh dikacaukan. Ya, kehormatannya harus dijaga. Jadi semua harus menjaga kehormatan Yathrib. Ya. Jadi batas negara yang kita sudah sebutkan pekan lalu itu, ya, batas negara Madinah itu wajib dijaga kehormatannya oleh seluruh orang yang menjadi warga negara di situ. Ya, sama dengan kita. Ya, kita ini bangsa Indonesia wajib menjaga negara kita. Apapun sukunya, agamanya, wajib menjaga kehormatan negara kita. Ya, tidak boleh kita menjual kehormatan negara kita kepada orang lain. Ya, rahasia negara kita tidak boleh dibocorkan kepada orang lain. Nah, itu namanya haramun jaufuha. Jadi harus memang betul-betul dijaga. Dijaga lahir batin. Ya. Lahir batin itu negara dijaga. Ya. Lahirnya ya batas-batasannya, tanahnya, ya, kekayaan alamnya, yang di atas, yang di permukaan tanah, yang di bawah, itu wajib dijaga sama-sama. Ya, itu lahiriahnya. Batiniahnya, rahasia-rahasianya, nah, strategi-strateginya tidak boleh dibocorkan kepada orang lain. Ya. Nah, itu harus menjadi rahasia di dalam. Ya. Sesama warga negara saja yang tahu. Nah, ini yang ke-9, yang ke-8. Yang ke-9, wa innahu ma kana baina ahli hadis saifa min hadatsin aw istijaratin yukhafu fasaduhu fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, dan apabila terjadi antara pihak-pihak yang bersetuju dalam piagam ini, ya, terjadi peristiwa atau istijar, pertengkaran, atau terjadi masalah, ya, yang dikhawatirkan merusak persatuan dan kesatuan, maka maradduhu ilallahi azza wa jalla wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumannya diserahkan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau ada perkara-perkara, ya, ada terjadi perselisihan, percekcokan, ya, maka dikembalikan hukumannya itu kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, wa innahu la tujaru Quraisy wala man nasaraha. Bahwasanya tidak diperbolehkan untuk orang yang bersepakat dalam dalam piagam itu untuk menjadi jiranul Quraisy, melindungi orang Quraisy, ya. Fa innahu la tujaru Quraisy wala man nasarah. Jadi kalau ada orang Quraisy itu kan orang dari Mekah, ya. Dari Mekah yang masih musyrik itu, ya, yang datang ke Madinah, ya, maka tidak boleh ditolong, ya, oleh semua yang ada di situ, baik orang Arab atau orang Yahudi, ya. Karena jelas Quraisy itu memusuhi Nabi dan kaum muslimin secara nyata, ya. Maka kalau mereka datang, mereka tidak boleh diberikan pertolongan, ya. Nah, itu haknya atau kewajibannya sama. Kemudian yang ke-11, wa inna bainahumun nasra ala man dahama Yathrib ala kulli unasin hissatuhum min janibihim alladhi qablahu. Ya. Bahwa mereka wajib saling membantu untuk mengatasi
orang yang menyerang Yasrib. Dan setiap orang mengambil bagian dalam pembelaan itu sesuai dengan apa yang mereka hadapi. Jadi seluruh warga negara saling menolong kalau Yathrib diserang dari luar. Kemudian yang terakhir disebutkan wa innahu la yahulu hadzal kitab duna zalimin au athimin. Wa innahu la yahulu hadzal kitab duna zalimin au athimin. Bahwasanya piagam ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan siapa yang melanggar dianggap zalim atau athim. Athim itu berdosa atau jahat. Ya. Jadi semua yang tanda tangan itu sepakat. Tidak boleh melanggar apapun yang ada dalam piagam tersebut. Kalau melanggar, maka dianggap melakukan pengkhianatan. Ya. Makanya nanti dalam fase selanjutnya banyak yang melanggar, maka terjadilah berbagai macam peristiwa. Ya, jadi sumbernya adalah pengkhianatan terhadap perjanjian yang telah disepakati. Nah, ini jamaah sekalian, bagian-bagian penting yang disebutkan dalam kitab ini berkenaan dengan isi perjanjian antara Rasulullah SAW khusus dengan orang-orang Yahudi, ya, yang merupakan satu kesatuan dengan piagam Madinah sebelumnya. Ya. Jadi ada 12 topik yang pokok, ya, yang mengikat orang Yahudi secara khusus dalam piagam Madinah itu. Ya. Dan yang lain itu ada bagian mengikat kaum muslimin dan kaum muslimin, ada bagian yang mengikat kaum muslimin dengan orang-orang Arab yang belum masuk Islam. Ya. Jadi mereka tanda tangani sama-sama. Jadi tokoh-tokohnya itu menandatanganinya sama-sama. Ya. Jadi seperti undang-undang dasar lah kalau kita sekarang. Di negeri kita ini ada undang-undang dasar yang disepakati oleh seluruh pihak. Ya. Menjadi wakil dari suku-suku yang ada pada masa itu. Ya. Kalau kita punya ada undang-undang dasar 45. Ya, di dalam undang-undang dasar itu ada Pancasila. Nah, itu ditandatangani oleh seluruh tokoh dari masyarakat yang pada saat itu ikut bermusyawarah. Maka itulah yang menjadi pengikat, ya, bangsa kita sekarang. Nah, kalau zaman Nabi dulu yang menjadi pengikat mereka adalah piagam Madinah. Ya. Nah, ini jamaah sekalian yang bisa kita baca pada malam hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.